di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya
hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Sol la si ko, do re mi fa sol la si na. Sol la si ko, bujang bujang bergoyang. Sol la si na, upia upia berjoget. Kiri kanan langkah kaki bergoyang. Atas bawah tangan diayunkan. Kumbang kumbang lah mengitari lah bunga-bunga dia. Mari joget bersama taman bunga. Sol la si ko, do re mi fa sol la si na. Sol la si ko, bujang bujang bergoyang. Sol la si na, upia upia berjoget. Kiri kanan langkah kaki bergoyang. Atas bawah tangan diayunkan. Kumbang kumbang lah mengitari lah bunga bunga dia. Mari joget bersama taman bunga. La 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 la.
baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bersama kembali dengan kami BPNB Sumatera Barat dalam acara Dialog Pelestarian Nilai Budaya BPNB Sumbar. Jadi pada tahun 2022 inilah pertemuan kita pertama kali dalam acara live yang pada kesempatan tadi sahabat budaya di seluruh Nusantara sudah mendengarkan sebuah lagu dari Orkes Taman Bunga yang suaranya luar biasa membuat kita bergoyang bersama. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan mereka, kita akan berbincang sejenak dengan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Pak Undri. Kami meminta tanggapan Pak Undri terkait dengan adanya sekelompok musik dari ranah Minang ini yang mengemas musik yang dalam kondisi sekarang ini jarang dimainkan oleh anak muda. Jadi menurut Pak Undri, apresiasi apa yang patut diberikan kepada kelompok-kelompok anak muda yang sudah kreatif ini? Silakan Pak Undri. Terima kasih Ibu Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama apresiasi sekali kami sampaikan atas nama Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat atas suguhan tadi, kemudian apresiasi kepada Orkes Taman Bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sebetulnya dalam perjalanan sejarah tahun 53 kita tahu ada namanya Gumbarang Sakti, sebuah orkestra yang melegenda dalam sejarah musik tanah air, bukan saja di Sumatera Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Artinya apa? Ini adalah perjalanan panjang sebetulnya dalam perjalanan sejarah dari musik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya adalah Orkes Kembang Cari. Itu ada Pak Nuskan Sarif dan sebagainya. Inilah melegenda. Kemudian ada periode ketiga yang kita ketahui ada Orkes Taman Bunga. Jadi sebetulnya satu sisi kita punya kemampuan musik-musik tradisi, kemudian orkestra yang nuansa-nuansa Minangkabau gitu. Atas nama Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, ini mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas-komunitas seperti Orkes Taman Bunga. Seperti itu. Iya, jadi Pak Undri, BPNB Sumatera Barat mungkin mempunyai pesan-pesan terhadap milenial dengan adanya kelompok pemusik yang mengangkat tradisi, salah satu tradisi Minang, ada percampuran dari berbagai alat musik tradisional. Kira-kira apa harapan Pak Undri untuk anak-anak muda milenial lainnya? Kalau kita lihat Bu Tari, komposisi dari berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 jelas generasi Z dengan generasi milenial itu komposisi sangat besar sekali. Kalau kita lihat sensus penduduk itu 75,40% itu generasi Z dia, komposisi dari seluruh penduduk Indonesia. Kemudian ada data terakhir itu
sensus tahun 2020 itu generasi milenial itu sebanyak 69,38% juta, dalam arti kata 28,87%. Artinya apa? Generasi milenial dan generasi Z ini adalah posisi terbesar bagaimana aura berkebudayaan, kemudian aura berkesenian itu bisa dilakukan dengan baik. Artinya apa? Pesannya itu adalah bagaimana generasi-generasi muda itu didorong, kemudian pemerintah memfasilitasi itu sehingga berkesenian dalam arti kata khusus dan berkebudayaan secara umum itu bisa kita lakukan dengan baik. Kita sebetulnya ingin sekali di Sumatera Barat dan seluruh Indonesia itu muncul orkes taman bunga yang lainnya gitu. Ini adalah suatu momentum terbaik bagi kita. Bagaimana orkes lain itu bisa bermunculan. Tidak saja orkes taman bunga yang ada di Sumatera Barat, tapi juga di daerah-daerah lain gitu. Ini adalah sebuah momentum bagi kita sehingga ke depannya itu berkesenian kita itu generasi muda kita itu bisa menjadi sebuah aura momentum terbaik sehingga orang itu tidak lagi melihat posisi orkes itu yang lama, tapi tidak ada aura nuansa Minangkabau, ada aura nuansa Jawa dan sebagainya. Ini harapan kita ke depannya seperti itu, Bu Tari. Iya, terima kasih Pak Undri. Jadi paling tidak BPNB Sumatera Barat ada program-program yang bisa mensupport ya anak-anak muda yang berkesenian dengan berbasis musik tradisi ini, Pak Undri. Betul, kita itu ada namanya fasilitasi dan kemitraan. Disinilah sebetulnya salah satu awal itu dialog pelestarian nilai budaya seperti ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam program fasilitasi dan kemitraan sehingga anak-anak muda itu menjadi bagian dari pelestarian nilai budaya khususnya dalam kesenian orkestra seperti Taman Bunga ini. Seperti itu, Bu Tan. Iya. Terima kasih Pak Undri selaku Sama-sama. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang sudah memberikan ruang bagi kalangan milenial untuk tetap berkreasi berbasis tradisi dan mudah-mudahan BPNB selalu mensupport dan ini menjadi ranah bagi anak muda untuk terus berkarya dan jangan berhenti berkarya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, jangan lupa mensubscribe channel YouTube BPNB Sumatera Barat yang sekarang sedang siaran langsung ini dan juga kami minta untuk silahkan jika ada komen untuk komen di live chat kami. Mudah-mudahan ini akan bisa membawa kita menuju pelestarian nilai budaya yang lebih sempurna lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Undri. Terima kasih Bu Tari. Iya. Kemudian terima kasih kepada Orkes Taman Bunga. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sebelum kita ngobrol-ngobrol rame dengan Orkes Taman Bunga, kita saksikan satu penampilan mereka dan mudah-mudahan ini bisa bersama dalam rangka melestarikan tradisi.
mengadu domba kebingungan dengan Davide et Impera.
hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Baru duduk, charger tak pasang, baterai habis, power bank basalah. Temannya di mana, kawannya siapa, semuanya hanya di dunia maya. Nusantara dari Sabang sampai Merauke bersama kami kembali di Dialog Pelestarian Nilai Budaya persembahan dari BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini yang telah saya janjikan setelah kita digoyang tadi dengan lagu kedua oleh Orkes Taman Bunga, sekarang kita mau berdialog dengan laki-laki yang luar biasa ini. Saya merasa kembali ke tahun 60-an. Jadi back to 60s. Jadi teman-teman ini semua perlu sahabat budaya di Nusantara ketahui bahwa mereka-mereka ini adalah musisi-musisi yang matang. Musisi-musisi yang secara independen memiliki kemampuan yang luar biasa, basicnya dalam pengembangan musik, bahkan ada yang sering melakukan riset terkait dengan musik-musik yang ada di Sumatera Barat. Tetapi yang menjadi luar biasa karena mereka bisa bergabung dalam sebuah harmoni Orkes Taman Bunga. Nah, jadi kita sekarang mau berdialog dengan mereka karena mereka ini concern terhadap budaya atau tradisi yang ada di Minangkabau, baik syairnya maupun alat musik yang digunakan. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, pasti teman-teman sahabat budaya di seluruh Nusantara pingin berkenalan. Nah, siapa yang akan mendahului ini? Kalau saya senang melihat wajah-wajah yang luar biasa ini, mungkin lebih ganteng-ganteng dari wajah yang sebenarnya. Silakan. Siapa yang mulai dulu? Dari yang paling ganteng. Oh, yang paling muda. Namo Ambo. Silakan. Nama panggung boleh, nama panggung. Nama asli Zulfadli. Nama panggung ini pekerjaan di tiup meniup. Selain tiup meniup, sehari-harinya? Sehari-harinya sering di surau. Alhamdulillah, keren. Sama. Iya. Selanjutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Henry, biasa dipanggil Koto karena nama saya Henry Koto. Pegang apa tadi? Pegang apa tadi? Apa yang dipegang tadi ya? Posisi. Ya, pinjam, tuh gitar pinjam dan senarnya juga putus. Maaf ya. Harus ganti nanti. Iya. Ahli memutuskan sinar gitu. Profesi selain bermusik apa? Jalan-jalan, hobi orang kaya. Keren. Selanjutnya. Nama saya Albert. Kalau di Orkes Taman Bunga saya manajerannya. Nah, selain di Orkes Taman Bunga? Selain di Orkes Taman Bunga, juga aktif di komunitas Gubuk Kopi di Solok, dan selain itu vacation juga sama Bang Koto. Selanjutnya. Nama Niko Filamonia. Nama panggung Niko atau Otto. Posisi di Orkes Taman Bunga tukang pukul. Tukang pukul. Iya, tukang gendang, ketindia. Iya. Selanjutnya. Oke. Oh, Alego, serius. Saya pakai nama asli. Nama panggung sana, nama asli kok lah 2 kali nampil ke Sagan.
2 kali diundang BPNB sekarang. Nah, jadi nama panggung salah. Nama panggung biar keren Dewa Bujadil. Kalau Dewa Bujana megang gitar, saya megang adiknya gitar, mandolin lebih kecil gitu. Di posisi ya karena Bang Lepok tidak ada, jadi saya yang paling tua. Karena suncu kecemang kalau Bang paling tua, kan? Oke. Ya karena Bang Leva berhalangan hadir, jadi ya saya paling tua sedikit. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama asli Mario Evenut. Nama panggung Uncu. Gala, apa lah gala? Tapi Mr. Joss bi. Gala yo lo sabian kok. Boleh. Si di Orkes Taman Bunga pemain ukulele. Nah, juga selain sebagai player ukulele, saya juga ditugaskan sebagai melucu gitu. Saya disuruh jadi bule ica-ica. Saya harus ngomong seperti orang barat, tapi orang barat sedang belajar bahasa Indonesia. Oke. Mirip. Lebih kurang seperti itu. YouTube. Keluar logat Solo ya. Silakan. Oke, nama saya Tony Juliano, biasa kalau nama panggung Ton atau Tonoy boleh juga. Kalau posisi saya tadi yang sebentar ini sebenarnya karena Bang Lepok nggak ada ya, jadi saya jadi vokalis magang. Sebenarnya main bass gitu kan. Kalau profesi sehari-hari saya guru akidah akhlak. Guru apa? Akidah akhlak. Salah satu sekolah yang ada di kota kita. Pakai hobi, Bu. Gitu. Kareh bunyinya. Hobi saya bersedekah kasih sayang. Bersedekah kasih sayang. Luar biasa. Iya. Ini sahabat budaya di Nusantara, silahkan yang pengen mendapatkan kasih sayang karena ada yang bisa bersedekah kasih sayang. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya M. Herka Saputra, nama panggung Tongoy, posisi di Orkes Taman Bunga, tukang pukul gendang muka 1. Gendang muka 1. Selanjutnya. Nama saya Rama, panggilan Ram. Posisi di Orkes Taman Bunga, bermain bass. Ya kebetulan saya adisional. Oh ini adisional Saya juga player. basis magang, sama kayak Bang Tony vokalis magang, saya basis magang ya, Bu. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan kesempatannya luar biasa saat ini bisa live gitu kan. Iya, terima kasih, Bu. Dia salah satu adisional yang playernya. selalu di bawah. Dia Additional tapi selalu di bawah. Jadi begini, saya pengen tahu nih ceritanya, kenapa konsep Orkes Taman Bunga ini kan yang tidak biasa. Artinya kalau dalam era milenial tahun 2022 ini gitu, kalian pada memandang musik ini gimana sih? Hanya untuk memuaskan diri pribadi? Atau memang untuk mensiarkan sesuatu? Atau memang ada misi-misi tersembunyi? Nah, jadi kami pengen tahu konsep yang mau disampaikan. Bermusik itu kan juga siar gitu. Nah, jadi apa yang mau disampaikan melalui Orkes Taman Bunga ini? Siapa yang jawab? Tapi di surau. Tapi di surau. Silakan. Yang lah tamat S2 loh, Bu. Oke, nggak salah. Ya nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau di Orkes Taman Bunga sendiri,
Kalau untuk saat ini yang pertama itu pastinya kita ya berkreativitas dulu, Bu. Kita berkreativitas dengan gaya musik dan bentuk musik yang telah kita sepakati bersama tentunya, dan dan tentunya kita ingin menyampaikan hal-hal yang sederhana saja gitu, hal-hal yang kita lihat di sekitar kita gitu. Tidak sesuatu yang harus sesuatu yang pesan-pesan yang dalam atau apa, tapi yang mungkin yang sederhana saja gitu, yang pokoknya Jadi di sekitar musiknya aja. ringan, pesannya juga ringan, justru mungkin lebih cepat diterima oleh kalangan. Kan Iya, seperti itu, ndak? Ya, seperti itu kira-kira, Bu. Ada yang mau menambahkan? Kenapa kok milihnya bergaya seperti ini gitu? Aliran musiknya gitu. Kan ini hampir kalau kita cerita seperti yang Kepala Balai sampaikan tadi kan, ini Orkes Gumarang zaman dulu itu melegenda, terus sekarang memilih dengan penampilan yang seperti ini. Kalau boleh tahu siapa yang memilihkan warna bajunya ini? Pasangannya atau memang dari jiwanya sebetulnya? Dari jiwa masing-masing atau memang pasangan? Mencerminkan jiwa masing-masing. Jadi ini adalah cerminan dari jiwa masing-masing. Iya, makanya saya pakai baju Pak Guru tahun lama ini. Ini sebenarnya minjam. Jadi semua bajunya minjam? Minjam, tapi Oh, enggak. ini kebetulan yang dipinjam cuma tinggal ini. Sisanya kita udah beli sendiri. Alhamdulillah akhirnya. Tapi di bisa awal-awal minjam. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa milih yang aliran orkes seperti pada zaman Gumarang itu? Atau memang dari dulu memang sudah menggemari orkes Gumarang? Menggemari tentu saja, tapi dari kapannya mungkin masing-masing kami mungkin berbeda-beda gitu. Ada yang memang sudah cukup lama mengenal atau mendengar lagu-lagu Gumarang, atau mungkin ada yang taunya lagu penyanyi sekarang ternyata penciptanya malahan Sahrul Tanun Yusuf atau Nuskan Sarif gitu kan. Nah, jadi kalau untuk menggemari Orkes Gumarang dan lagu-lagu Minang lama itu pasti karena kami semua ini satu jurusan gitu, satu alma mater. Dari sekolahnya, pada waktu sekolah satu jurusan di mana ini? Seni Karawitan isi Ramajang. Oh, jadi secara background pendidikan memang Musik tradisi. Musik tradisi. Jadi ini terbentuk tahun berapa? 2012 dan sudah 10 tahun tetap eksis. Bagaimana memelihara itu? Nah, itu yang lain jawab itu. Sebenarnya yang akan menjawab itu manajer. Jadi memanage Orkes Taman Bunga sehingga tetap eksis meskipun di era gempuran musik-musik Korea, kan kayak gitu. Bagaimana mengajak adik-adik muda ini untuk mencintai Orkes Taman Bunga? Ya sebenarnya tidak terlalu kesulitan karena emang kawan-kawan di Orkes Taman Bunga cukup menyenangi apa yang dilakukan bersama Orkes Taman Bunga. Jadi untuk terus berkarya bersama Orkes Taman Bunga juga menjadi kebutuhan oleh kawan-kawan, dan kerja-kerja manajerial jadi sangat sederhana sekali sebenarnya. Dan apa lagi ya? Selaku manajer nih, dengan berwarna-warni kayak gini susah diatur nggak nih? Lumayan. Tapi asal dikabarkan, oh ada adek di situ nanti, semuanya jadi gampang. Jadi ada clue yang bisa mempersatukan tim ini. Jungs and Pia-nya ada itu panggilan akrabnya lah dengan penggemar. Asal ada Jungs and Pia, semuanya aman, terkendali. Jadi yang pengen saya tanyakan lagi, beberapa dari teman-teman yang ada di sini ini kan sebetulnya mempunyai pekerjaan bermusik yang tidak hanya di Orkes Taman Bunga ini. Terus kemudian masing-masing saya tahu dan kenal semua bahwa
mempunyai idealisme musik secara individu juga. Nah, ini kan bermusik secara individu tapi mempertemukan di dalam sebuah wadah orkes Taman Bunga ini untuk bisa di sharing nggak bagaimana bisa membentuk harmoni ini. Kan berbeda-beda ini bermusiknya gitu. Saya yakin bahwa di luar orkes Taman Bunga juga tetap berkreasi di bidang musik gitu. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan Ibu dan juga menambahkan pernyataan Bang Albert tadi ya Bu. Silakan. Artinya kenapa orkes Taman Bunga ini terjaga sampai tahun ini gitu ya? Karena itu dilatar belakangi oleh pertemanan gitu. Karena sebelum orkes Taman Bunga ini terwujud, pertemanan ini udah terwujud gitu Bu. Misalnya abang-abang ini udah duduk rame-rame misalnya acara-acara weddingan mereka bareng-barengan gitu ya. Nah kemudian ada tawaran sejarah awalnya ada tawaran, kemudian terbentuklah orkes ini dan karena ya orang ini semua temenan dan menyepakati untuk mendirikan musik berbentuk orkes ini. Nah, ya pertemanan itulah yang kemudian menjaga kehidupan orkes ini sampai sekarang gitu. Jadi jiwa pertemanannya yang bisa menekan ego masing-masing dalam bermusik sehingga tetap terjaga harmoni ini. Ya. Nah, kemudian juga hal yang menarik seperti Ibu bilang tadi, teman-teman punya aliran musik sendiri atau latar belakang atau atau musik idealis menurutnya sendiri, tapi bisa bekerja sama dalam orkes Taman Bunga gitu ya. Kita kebiasaan produksi di masa sekolah itu atau semasa S1 itu kebiasaan kerja kolektif. Nah, si A mau bikin karya apa, kita bantu rame-rame. Si B mau bikin karya apa, kita bantu rame-rame. Padahal kita ini beda genre musik gitu ya. Nah, kebiasaan itu yang kemudian membuat kami bisa menjalankan musik idealis kami masing-masing dan bisa menjalankan orkes Taman Bunga yang kami sepakati bersama gitu. Iya, jadi dari beberapa genre musik secara individualis yang diyakini, tapi ada benang merah yang bisa menyatukan tim ini untuk membuat sebuah karya orkes Taman Bunga gitu. Jadi awalnya memang untuk diri sendiri, untuk senang-senang, terus kemudian bisa perform sampai di luar, bisa menyenangkan orang. Kadang-kadang kan pemusik itu begitu. Jadi bagaimana menyenangkan diri sendiri, tetapi kalau membuat senang orang ya alhamdulillah. Nah, yang pengen saya tanya lagi, sudah sampai sejauh mana perform orkes Taman Bunga ini di wilayah Sumbar gitu? Nah, kalau atau di luar Sumbar juga? Jangkauan ruang tunjuk orkes Taman Bunga itu akan dijawab oleh Bang Albert mungkin ya Bu. Selaku manajernya. Pertanggungjawaban manajer. Ya, sejauh ini orkes Taman Bunga masih belum keluar pulau sebenarnya. Kita pernah kegiatan di Bengkulu, di Riau, beberapa kota di Riau dan di Jambi ya. Belum di Jambi belum. Dan di Sumatera Barat. Dan ya dengan beragam kegiatan juga, ada mulai dari di bar, mulai dari agenda-agenda kebudayaan formal ataupun swasta dan lain-lain. Jadi memang sudah beberapa kali ya lumayan banyak lah, artinya bahwa di semua event sering melakukan kegiatan bermusik ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa bahasa Minang selalu masuk di dalam syair-syairnya? Apa yang pengen disampaikan? Penulis syair. Karena penulis syairnya ada dua, satu Bang Leva, Bang Lepo, karena tidak bisa hadir ya
Terpaksa. Yang menjawab. Terpaksa saya yang menjawab. Itu permintaan senior saya, Bu. Cari siapa yang saya minta? dihukum. Yang minta siapa? Yang minta yang mana? Bapak ini, Bu. Bapak itu yang jawab. Sebenarnya ada hal yang menarik, ketika kita mencoba mengindonesiakan bahasa Minang, itu diketawakan gitu. Nah sebenarnya itu potensi gitu, Bang. Misalnya, lalu memutus kalau ke kota Bukit Tinggi kemana ya? Nah gitu-gitu ya. Lalu Ya kan? memutus. Nah kayak gitu. Baju ini berapa seberdiri ya? Baju ini berapa seberdiri gitu-gitu. Sepataga. Beli sikat satu gitu, misalnya gitu. Nah, lucu tuh Bang, lucu kan Bang? Ya. Nah, kemudian ini menjadi potensi. Oh, kami menganggap wah ini menarik untuk dijadikan materi materi lirik gitu ya Bu ya. Nah, dan ternyata efektif. Yang lain keracunan sama itu gitu. Akhirnya pada banyak yang meniru juga. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa memilih bahasa Indonesia Minang gitu Bu ya. Nah, tapi tapi juga di apa? Di mana namanya Bang? Lihat, ditiru. Di buku apa? Di kamus. Di kaset itu dituliskan misalnya bahasa seberdiri Glosarium. itu glosarium. Seberdiri itu apa gitu kan. Oh iya. Jadi Ya. tetap di dalam karya-karyanya yang diupload baik di YouTube maupun ada glosarium yang berjalan running text gitu untuk menjelaskan apa yang disampaikan. Iya, di YouTube ada juga yang kayak gitu lah. Yang di album pertama itu. Iya, saya nonton gitu. Jadi artinya bahwa kami mengapresiasi itu bahwa tetap mau melestarikan tradisi termasuk bahasa dan juga alat musik yang sudah dimainkan baik syairnya maupun alat musiknya. Ini sekarang ada proyek terkait dengan karya tidak untuk saat ini yang mau dilepaskan atau dirilis. Silakan Bang, mending Abang jawab tadi. Oh, Bang Tone. Awak tadi lah Pak Yoyo tuh tadi. Payah saudara. Silakan. Kalau untuk memproduksi album lagi kita untuk waktu dekat ini mungkin belum ada Bu, karena kita baru saja mengeluarkan album kedua 2020. Di masa pandemi kita keluarkan album kedua dengan live streaming karena lagi zaman-zamannya live streaming semasa pandemi Zaman ini. COVID. Jadi kita daripada tertunda lama albumnya nanti hangus dia, maka kita langsung keluarkan 2020. Jadi kalau untuk produksi album kita belum ada kepikiran, tapi kita dalam perencanaan merayakan 10 tahun. 1 dekade untuk kelompok musik daerah itu cukup waktu yang lama untuk bertahan. Iya. Jadi nanti akan ada perayaan ulang tahun 10 tahun Orkes Taman Bunga. Iya. Insya Allah BPNB bisa mensupport. Nanti kita tinggal. Ya, dicatat. Ya, jadi selain nanti tentunya ya ada perform atau itu kan biasa perform Taman Bunga gitu. Tapi mudah-mudahan kita mau memperlihatkan kepada penggemar Taman Bunga ataupun kawan-kawan yang tahu Taman Bunga ini sisi lain, maksudnya bukan ini sisi ilmiahnya gitu. Kita ada perencanaan seperti itu. Jadi mungkin ada kebanyakan beranggapan kami melucu, tapi sebenarnya Orkes Taman Bunga bisa dibedah dengan sisi yang lebih akademik gitu. Jadi kita sedang mempersiapkan ada kayak mungkin entah seminar atau apalah namanya gitu. Iya, jadi memberikan edukasi nanti juga terkait bahwa bermusik itu jangan dianggap hanya sekedar lucu-lucuan, tetapi ada sisi ilmiahnya yang mungkin bisa menjadi ladang bagi para peneliti yang lainnya untuk bisa. Karena kami takut nanti kami dibilang komedian gitu. Padahal pelawak. Membatasi itu. Jarang yang pemusik sekaligus komedian kan kayak gitu. Pas sekali memilih pasarnya. Bisa ceritain nggak pengalaman paling luar biasa selama perform
di Orkes Taman Bunga ini? Mau pengalaman sedih, lucu dan segala. Masing-masing punya pengalaman. Ya, silakan. Kita bisa sharing yang pengalaman luar biasa. Silakan. Ceritain. Pengalaman dengan Orkes Taman Bunga bukan pengalaman hidup kan? Bukan. Kalau pengalaman hidup saya yakin pedih. Pedis. Silakan. Kalau pengalaman saya mungkin mungkin kayak saya orangnya itu harus humble. Saya tidak suka mengingat masalah. Karena saya nggak suka mengingat masa lalu, jadi saya agak kurang ingat ya. Cuman pengalamannya agak lucu mungkin ya. Cek. Saat proses rekaman album kedua mungkin agak cerita lucu ya. Waktu itu pengisian di lagu yang bermain tiup, yang isi ada 2 orang. Jadi satu di Aceh dan saya waktu itu di ibu kota. Maksudnya Jakarta. Jakarta. Jadi pernah ke Jakarta. Dalam waktu berbarengan saya pulang dan dia pulang. Jadi kami sama-sama ngisi. Jadi ada di satu lagu itu bahan tiupnya kami dempet-dempet semua. Jadi beda-beda alat. Dan saya bilang sama yang si Surya, bodo amat nanti yang main entah siapa, kita nggak tahu, rupanya sekarang saya yang main. Saya menderita. Mungkin yang lain bisa berceritakan ada pengalaman luar biasa mungkin pada waktu performan di mana gitu. Itu menyedihkan sekali. Pengalaman apa Bu? Asmara? Asmara, cinta, kasih sayang, saya banyak pengalaman Bu. Saya yakin ceritanya kalau yang tentang asmara, kasih sayang dan segala macam terlalu pedis. Iya itu. Tapi yang di Taman Bunga aja. Ya. Untung Ibu batasi langsung. Ternyata air mata saya sudah sedikit habis untuk menceritakan kisah cinta. Gak lunak mic-nya. Cek. Untuk pengalaman luar biasa mungkin yang masih saya ingat sampai sekarang, pas waktu perform di Pasaharau yang entah yang ke-1 atau ke-2. Yang ke-1? Enggak. Oh berarti, wah kok tahu ujungnya pengalaman awak. Oke, ya maksudnya pengalaman tuh kan momennya masing-masing. Oke. Masuk jadi pelaku juga berarti. Oke Bu. Oke siap. Mungkin yang kedua atau yang pastinya tidak yang pertama. Karena yang pertama sudah menikah. Pedis. Orang pedis. Wah, yang mungkin Pasaharau yang berapa tuh kan? Maksudnya di situ tuh saya momennya ya kita sebagai Orkes Taman Bunga ya dibuka oleh satu musisi nasional ya mungkin internasional juga, dan mungkin dia sebagai band pembuka kita Rak. Boleh sabi orangnya. Dosa lah. Ya, yang penting ya band ibu kota biasa terakhir dibuka oleh band pembuka band lokal. Nah, tapi kita band lokal dibuka oleh band ibu kota. Wah, keren sekali teman Bunga waktu itu. Itu saja. Jadi ada pengalaman yang luar biasa, artinya bahwa baru sekali itu menjadi
pertunjukan utama Ya, dan yang pertunjukan membukanya mungkin seumur hidup nanti. Mudah-mudahan Jangan. mudah-mudahan akan berulang. Amin, amin, amin. Siapa tahu dalam rangka ulang tahun 10 tahun berkarya itu Amin, amin. bisa dibuka oleh Band Jakarta lagi. Harusnya ada. Kita usahakan. Ya, tunggu dari BNPB dulu. BPNB. Enggak, Potong. kan gunanya Awak kawan-kawan itu untuk melurian awak. Live. Tunggu dulu, guno. Live nggak bisa di Iya, live nggak bisa di tit. awak salah, tolong kawan-kawan maju gitu. Jangan sampai awak malu. Kalau di kami kalau salah ya kami banen. Awak live nggak bisa disensor. Oh, nggak bisa disensor gerbangnya. Ayo ada yang punya pengalaman lagi silahkan. Karena pengalamannya pasti luar biasa nih. Berkelompok dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan banyak genre musik, dengan banyak sifat. Pasti luar biasa. Pengalaman perform bersama Orkes Taman Bunga kalau saya 2019 itu ada namanya Sumbar Mengorkes. Sumbar Mengorkes itu kebetulan ada beberapa orkes-orkesan juga di Sumbar, ada di Kota Padang dan di Padang Panjang. Jadi kita bersama-sama swadaya bikin acara sendiri di Pendopo FBS kan, UNP. Nah, jadi acaranya di situ Bu, Sumbar Mengorkes 1 gitu, pertama 2019. Kalau bagi saya itu cukup spesial karena memang grup-grup orkesan saja yang ada di Sumbar gitu, dan antara si talent si grup ini dengan penontonnya itu jaraknya cuma 1 jengkal aja, mungkin mereka udah di sini keliling semua, dan itu sangat apa ya, hype-nya sangat luar biasa waktu itu. Kedekatan si penampil dengan si penonton itu sangat terasa sekali. Itu mungkin Bu. Jadi memang sebaiknya kalau orkes itu ada kedekatan dengan audiensnya. Jadi tidak menjadi sesuatu yang jauh. Jadi ada biasanya dalam performa itu ada interaktifnya dengan audiens. Ada. Nah, jadi mungkin ini kekuatan yang luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari chat, kalau misalnya itu boleh disampaikan. Nah, saya pengen tahu apa sebetulnya pesan dari Orkes Taman Bunga ini, karena di era yang seperti ini, orkes ini genrenya adalah tahun-tahun 60-an. Nah, apa yang pengen disampaikan ke generasi muda melalui Orkes Taman Bunga ini? Dan pesan-pesannya boleh, ini bukan pesan terakhir ya, tapi pesan yang untuk ke depan. Langsung ditaruh mic-nya, takut. Silakan. Itu mungkin prinsip Minang ndak setuju kayaknya. Stay nanti iya. Tapi kan adalah bagala kan. Awak alun lah. Nah, Gindo Mantari kalau Bu. Kalau sebenarnya apa ya, kalau dalam berkreativitas itu sebenarnya kan kita ini kan mengulang yang sudah ada tapi dengan bentuk yang baru gitu. Entah itu bentuk orkes Gumarang, Kumbang Cari, ataupun kalau di Pulau Jawa itu ada PSP, Pancaran Sinar Petromak, ada PMR. Itu kita mengulang lagi tapi sebenarnya dengan kemasan yang baru lagi gitu, yang baru lagi. Sebenarnya kita juga kekiniannya juga ada gitu. Jadi supaya musiknya lebih fresh gitu, dan persoalan lucu-lucuannya pun kita juga mengulang apa yang kita dapatkan dari senior-senior, tapi kita hadirkan dengan bentuk yang seperti ini gitu. Jadi kalau pesan-pesannya ya
Nah, pesan. Pesannya kalau ya kalau bagi ya kalau saya pribadi ya lebih ke sebenarnya untuk jangan takut saja Bu untuk berkreativitas gitu ya. Mau apapun bentuknya, mau apapun jenisnya gitu, tidak ada ya tidak ditangkapnya polisi kan gitu. Tidak ada yang salah gitu kan Bu. Ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Silahkan kalau mau menambahkan, artinya bahwa bermusik dengan hati itu menjadi penting. Kalau boleh saya ceritakan sedikit. Karena sebenarnya di Orkes Taman Bunga saya tidak ikut mendirikan atau merintis dari awal, tapi terlibat sekitar tahun kedua waktu itu. Melihat Orkes Taman Bunga, saya merasa kehadiran musik tradisi di sini itu sangat original, tidak hanya sebagai tempelan dan yang digarap oleh kawan-kawan itu adalah kejeniusan dari musik tradisi itu sendiri. Ya apapun lah, mulai dari intervalnya dan teknik-teknik permainan tradisi itu digarap secara populer dan itu terdengar sangat organik, sangat original gitu. Maksudnya tidak ya sebenarnya waktu Orkes Taman Bunga hadir, sebenarnya waktu itu banyak band-band di Sumatera Barat yang menggunakan musik tradisi juga. Tapi ya seringkali kehadiran musik tradisi hanya tempelan biar seksi gitu. Nah tapi buat saya waktu itu Orkes Taman Bunga bisa menggarap kehadiran musik tradisi itu secara original dan kekayaannya yang muncul di situ, kekayaan dari teknik-teknik musik tradisi itu. Ya saya kira buat kawan-kawan yang lain misalnya atau anak-anak muda penting untuk optimis terhadap kekayaan musik lokal gitu. Maksudnya menggali aspek baik itu nilai-nilai apapun secara teknis untuk dikembangkan dengan gaya apapun, mulai dari gaya orkes ataupun populer, jazz dan lain-lain. Ya tapi berangkat dari musik tradisi juga akan sangat membanggakan. Oke. Thank you. Ini suara manajernya. Ada yang mau menambahkan? Apa yang ditambahkan lagi, Bu? Pesannya. Oh, pesan untuk anak muda. Wah, gimana caranya kalau bikin pesan sama anak muda? Kita kan muda-muda semua ya kan? Orang mungkin untuk para teman-teman yang bergerak di bidang musik atau seni, pesannya gimana ya? Berkaryalah dengan dirinya sendiri dan jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu gitu, ataupun jangan pernah takut tidak diterima oleh orang dan pasti diterima oleh orang lagi. Maksudnya gini, tambahan dari untuk Albert tadi itu, memang di musik untuk kini atau kebanyakan musik tradisi yang ada di populernya hanya sebagai tempelan. Jadi untuk teman-teman yang pengen berkarya, coba belajar, ayo kita belajar lagi di dasarnya, di akarnya gitu. Yuk kita belajar lagi gimana teknik saluang, gimana tekniknya ada kesenian Minang gitu. Kita kembali ke dasar lagi, baru kita angkat ke populernya gitu. Itu aja. Ya. Ada keren tuh. Keren sekali. Mantap. Teman-teman mungkin ada yang mau membuat statement atau sesuatu, satu kalimat aja terkait dengan Orkes Taman Bunga ataupun pelestarian nilai budaya. Siapa mungkin? Closing statement dari Orkes Taman Bunga.
Ya statementnya mungkin sudah disampaikan oleh Bang Idil dan diperkuat oleh Bang Koto. Jangan takut untuk berbuat. Nah, supaya tidak takut, kita harus riset untuk memperkuat apa yang sebenarnya kita buat, apa yang sebenarnya mau kita kerjakan, dan capaian apa yang mau kita titik apa yang mau kita capai gitu. Artinya jangan lupa riset untuk berbuat dan titik apa yang mau kita capai. Oke, terima kasih. Obrolan yang luar biasa sekali. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah perbincangan kita dengan Orkes Taman Bunga, bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam dialog live ini adalah jangan pernah takut untuk berkarya, jangan pernah takut untuk memulai, dan dimulai dengan riset. Jadi jangan dipikir bahwa bermusik itu hanya genjreng, tetapi riset itu menjadi basic utama sehingga kita bisa sustainable bermusik dan kita menghadirkan musik yang luar biasa ini. Dialog pelestarian nilai budaya bersama BPNB Sumbar, ya kan? Sebelum ditutup, kita masih akan melihat performance dari Orkes Taman Bunga. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk mengeksplor musik-musik tradisi menjadi kemasan yang kekinian. Mari kita lestarikan budaya kita. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat BPNB Sumatera Barat yang telah memberikan kami Orkes Taman Bunga berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pagi kan? Subuh. Dan terima kasih juga kepada tim dari BPNB Sumbar. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton semuanya di YouTube-nya BPNB Sumatera Barat. Iya, hanya cakui-cakui sado tuh. Ya, itu kawan-kawan mas sampai tadi. Itu kawan-kawan gak apa-apa. Semuanya. Dan semoga kesempatan ini tidak berakhir pada hari ini saja. Ditunggu dari panggilan-panggilannya dari BPNB Sumbar. Tentunya, pastinya. Kurapik tiap bulan. Tapi mudah-mudahan juga BPNB Sumbar juga mengundang seniman-seniman lain. Seniman-seniman lain pastinya. Budayawan lain. Yang menjadi apresiasi bagi masyarakat kita kan. Iya benar sekali Tony. Mantap Dil. Alah kok. Oke, kita lanjutkan pada lagu kita terakhir pada hari ini. Tentang di lagu kita yang kedua ya. Di album kita yang kedua. Lagunya tentang seluruh pariwisata yang ada. Seluruhnya. Tapi kita ambil perwakilan saja. Yang ada di Sumatera Barat. Dan terima kasih juga kepada Bunda yang telah datang pada pagi hari ini. Lagu kita tentang pariwisata Sumatera Barat yang ada di Sumatera Barat setelah beberapa perwakilan saja mudah-mudahan mungkin, mewakili. Mudah-mudahan mewakili dari teman-teman semua. Dan bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Semuanya. Lagu ini bercerita tentang Lagu ini bercerita tentang pariwisata Sumatera Barat. Semoga bisa menikmati dengan judulnya. Ini lagu ini di album kedua kita adanya ya. Boleh bisa dilihat di Spotify, YouTube Music, Deezer, iTunes, iCloud. Yang gampang itu website. Websitenya pastinya ada website Orkes Taman. www.orkestaman dong. Berapa buah itu? www kan tiga. Oke. Jangan gimmick jujur. Apa tanya? Bisa di websitenya ya. www.orkestamanbunga.com. Wah, kan nambah ID. Sampai com ya. Sampai com ya jarang. Oke, inilah dia. Oke, ready teman-teman semua? Selamat menyaksikan round Sawali. Aku bangun pagi-pagi sekali karena hari udah pagi, ayam berkokok 3 kali, waktunya mandi. Sudah selesai mandi aku pun mengemas diri, yang tidak aku lupakan memakai minyak kemiri. Kita jalan-jalan dengan kawan-kawan. Kita negosiasi, tentukan destinasi, kita keliling Sumbar, habiskan masa liburan. Cari tempat wisata pemandangan menggoda, mulai dari atas bukit sampai tepi lautan. Tidak lupa ke pulau, makan-makan di lapang. Dan azan pun mengimbau, kita harus ke surau. Kita jalan-jalan dengan bule-bule wisatawan. Di kota Painan ada pantai Caroco, di kota Padang ada Malin Kundang, di Pariaman ada Tugu Tabui, Pasaman ada Tugu Katulistiwa, kok di Bukit Tinggi ada Jam Gadang, kok di Padang Panjang ada Kubu Gadang.
kita negosiasi, tentukan destinasi, kita keliling Sumbar habiskan masa liburan. Cari tempat wisata pemandangan menggoda mulai dari atas bukit sampai tepi lautan. Tidak lupa ke pulau, makan-makan di lapang. Dan azan pun menghimbau, kita harus ke surau. Kita jalan-jalan dengan bule-bule wisatawan. Ada lembah harau di Batu Sangka, ada istana Barsa di kota Solo, ada sawah Solo di kota Sawah Lunto, si kota Tambang di Solo Selatan, Seri Guru Magadang, Darmas Raya, Candi Padang Roco.